Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswadi Elrianti, kelas 12D. Jadi saya akan menjelaskan radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi apa sih radiasi gelombang elektromagnetik? Pasti kalian bingung kan? Soalnya dia di variabel katanya itu ada radiasi gelombang elektromagnetik. A few moments later. Nah, langsung saja tanpa berbasa-basi, apa sih radiasi gelombang elektromagnetik? Radiasi gelombang elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Lanjut ke proses pembentukan gelombang elektromagnetik. Pada suatu ruang, medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal. Perubahan medan listrik akan menimbulkan medan magnet. Karena medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan berubah-ubah secara sinusoidal. Jadi, perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Selanjutnya, medan magnet yang dihasilkan ini bakal berubah-ubah secara sinusoidal dan akan menghasilkan medan listrik lagi. Medan listrik ini kemudian juga berubah-ubah secara sinusoidal dan menghasilkan medan magnet lagi. Begitupun seterusnya, terus-menerus sehingga akan berhenti pada suatu titik. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah jenis gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa, dan memiliki panjang gelombang yaitu 1 mm sampai 100.000 km dan frekuensi 3 Hz sampai 300 GHz. Dan pemanfaatan gelombang radio ini adalah pengiriman pesan kapal selam, transmisi navigasi jarak jauh, siaran radio komersial, siaran radio amatir, komunikasi pesawat dan kapal, dan yang terakhir adalah siaran televisi. Gelombang radio juga memiliki dampak negatif, yaitu kerusakan jaringan tubuh, luka bakar, dan kerusakan DNA. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, molekul dan atom benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter dan frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Nah, pemanfaatan gelombang mikro yaitu pertama, microwave atau oven untuk memasak dan menghangatkan makanan. Yang kedua yaitu radar. Nah, yang terakhir yaitu memandu pendaratan pesawat. Nah, lanjut dari dampak negatif dari gelombang mikro yaitu resiko kanker, kesulitan dalam berkonsentrasi, dan sakit kepala. Yang ketiga yaitu gelombang inframerah. Gelombang inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Gelombang inframerah memiliki panjang gelombang 780 nanometer sampai 1 mm, sedangkan rentang frekuensinya yaitu 300 GHz sampai 430 THz. Terus lanjut ke pemanfaatannya yaitu terdapat pada remote TV, kamera CCTV, dan alat pendeteksi panas. Selanjutnya,
Gelombang inframerah ini memiliki dampak negatif, yaitu kulit terbakar, resiko katarak, dan penuaan dini. Keempat, gelombang cahaya tampak. Gelombang cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh indera penglihatan manusia. Gelombang cahaya tampak terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Panjang gelombang cahaya tampak sekitar 390 sampai 780 nanometer, sedangkan frekuensinya yaitu 430 sampai 790 terahertz. Terus pemanfaatannya yaitu penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Kedua, sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Ketiga, laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas atau memotong benda. Dampak negatifnya yaitu pigmentasi dan eritema, kerusakan DNA, dan penuaan dini. Kelima, gelombang ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Memiliki panjang gelombang 10 sampai 390 nanometer dan rentang frekuensi 790 terahertz sampai 30 picohertz. Dan pemanfaatannya yaitu mengecek keaslian uang, digunakan untuk membunuh bakteri dan mengeringkan tinta. Gelombang ultraviolet memiliki dampak negatif yaitu kanker kulit, kerusakan mata, dan penuaan dini. Keenam, gelombang sinar X. Sinar X mempunyai daya tembus yang luar biasa, lebih kuat daripada cahaya ultra ungu. Sinar X mampu menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, kecuali struktur padat seperti tulang. Dengan kemampuannya menembus daging, struktur tulang atau rangka bisa tampak pada layar film. Memiliki panjang gelombang 0,01 sampai 10 nanometer dan rentang frekuensi 30 picohertz sampai 30 exahertz. Pertama, pemanfaatannya yaitu ronsen, terus mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk, terus yang terakhir mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Terus dampak negatifnya yaitu resiko kanker, penyakit radiasi, dan perubahan warna pada kulit. Yang terakhir, gelombang sinar gamma. Gelombang sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Gelombang sinar Y dapat menembus struktur padat, bahkan dapat mengubah struktur atom menjadi atom yang berbeda. Panjang gelombangnya yaitu kurang dari 0,01 nanometer dan frekuensinya lebih dari 30 EHz. Pemanfaatannya yaitu CT scan menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma, terus digunakan dalam bedah saraf dan digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Dan dampak negatif dari sinar gamma ini adalah kerontokan pada rambut, penyakit radiasi, dan kulit memerah. Jadi itulah pemaparan video dari saya. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah quotes, yaitu lebih baik memastikan biarpun menyakitkan daripada selamanya bertahan dalam ketakutan. By Biasa Bersari. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're on your own, kid.